Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan wa asyian mubarakan min khaisu la yahtasid. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini mari kita sama-sama awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ari sadaya puji eta tetap kagungane Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin rabbil alamin anu mangaeranan sadaya alam. Wal aqibatu lil muttaqin jeung ari balu kok atu alus eta tetep pikeun jalma-jalma anu taqwa. Wala udwana illa 'alal zalimin jeung henteu aya ang eta orang-orang zalim. Wassalatu sareng ari rahmat, wassalamu sareng ari slametan ala khairi khalqihi eta mugi tetep ka jeung saena makhluk Allah Sayyidina Muhammadin Gusti Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarganya, washabihi dan sahabatnya ajma'in semuanya. Amma ba'du, anapun setelah itu, fa inni aradtu saya berkeinginan an ajma kitab al-akhbarin nabi wal asyaril marwiyah bi isnadi sahih wasiq fa khudaf asniya'i wajaltu arba'ina baban fi kulli babin asratun ahadis wa samaituhul babul hadis wasta'inu billahil azim alal qawmil kafirin. الباب الأول في فضيلة العلم والعلماء. الباب الثاني في فضيلة لا إله إلا الله. الباب الثالث في فضيلة بسم الله. الباب الرابع في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس فضيلة الإيمان. الباب السادس في فضيلة الوضوء. الباب السابع في فضيلة السواك. الباب الثامن في فضيلة الأذان. الباب التاسع في فضيلة صلاة الجماعة. الباب العاشر في فضيلة الجمعة. الباب الحادي عشر في فضيلة المساجد. الباب الثاني عشر في فضيلة الأمائم. الباب الثالث عشر في فضيلة الصوم. الباب الرابع عشر في فضيلة الفرائض. الباب الخامس عشر في فضيلة السنة. الباب السادس عشر في فضيلة الزكاة. الباب التاسع عشر في فضيلة صدقة. الباب الثامن عشر في فضيلة السلام. الباب التاسع عشر في فضيلة الدعاء. الباب 20 في فضيلة الاستغفار. الباب 21 في فضيلة ذكر الله.
Al-babu tsani wal ishruna fi fadilati tasbih. Al-babu tsalis wal ishruna fi fadilati taubah. Al-babu rabi wal ishruna fi fadilatil faqri. Al-babul khamis wal ishruna fi fadilatin nikah. Al-babu sadis wal ishruna fi tasdidi ala zina. Al-babu sabi' wal ishruna fi tasdidi ala lawat. Al-babu samin wal ishruna fi mana'i والشرب الخمر. الباب التاسع والعشرون في فضيلة الرمز. الباب الثالثون ثلاثون في فضيلة البر الوالدين. الباب الحادي وثلاثون في فضيلة تربية الأول. الباب الثاني وثلاثون في فضيلة التواضع. الباب الثالث وثلاثون في فضيلة السقوط. الباب الرابع وثلاثون في فضيلة الإقلال من الأقل والنوم والراحات. الباب الخامس وثلاثون في فضيلة الإقلال من الضحك. الباب السادس وثلاثون في فضيلة الإياد المريض. الباب السابع وثلاثون في فضيلة ذكر الموت. الباب الثامن والثلاثون في فضيلة القبر وأهله. الباب التاسع والثلاثون في منع نياحة على الميت. الباب الأربعون في فضيلة الصبر على المعصيات. الصبر على المصيبة. As-sabru 'alal musibah. Bab yang terakhir yaitu al-babu arba'un. Jadi ada 40 bab fadilatil ala sabri 'alal musibah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, al-babul awal. Bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama. Ini hadis tentang keutamaan seorang ahli ilmu dan seorang ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Libni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud. Julusuka sa'atan, duduk kamu di dalam majlis sesaat. Sa'atan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, di majlis ilmu. La tamassu, tidak engkau tamassu, ente nyekel anata, tidak memegang pensil, qalaman, pensil, wala taktubu, dan tidak menulis, harfan, satu huruf pun, khairul laka min taqil alif, itu lebih baik daripada kamu tibatan, ya, umur di kalian 1000 kaidan jeung ari ta'ala min itqal al-firraqbi. Jadi lebih baik ya 1000 daripada 1000 kaidan. 1000 apa nih? Rokbatan. Wa nadharuka wajhika, wa nadharuka, dan kamu melihat, ila wajhil alim, kepada wajah orang yang alim, khairul laka min alfil faros, lebih baik daripada 1000 kuda yang kamu sedekahkan, ya Allah, biha, kepadanya, fi sabilillah, di jalan Allah, wassalamu laka alal alimi, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang alim, khairul laka min ibadati alfisana, lebih baik daripada kamu ibadah
sunnah selama 1000 tahun. Waduh, hebat sekalinya. Inilah motivasi supaya kita menuntut ilmu, jangan malas-malas ya. Tuntutlah ilmu karena ilmu banyak keutamaan. Keutamaannya tadi bahwa orang yang duduk di majlis taklim tanpa membawa ilmu, tanpa membawa kolam, tanpa menulis, itu lebih baik daripada kita i'tikaf selama 1000 ya. Dan melihat orang yang alim, melihat guru itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Masya Allah. Wassalamuka, dan kalau kamu salam, ucapkan salam kepada guru kamu, itu lebih baik daripada 1000 ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Maka penting nih salam ya. Sama bapak atau ibu guru selagi menjadi murid, biasakan salam kepada bapak atau ibu guru, atau santri kepada kiai dan ibu nyai. Nah ini yang pertama ya. Jadi dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa duduk kamu wahai Ibnu Mas'ud sesaat di dalam majlis, tidak menulis, tidak membawa pena, tidak menulis satupun huruf, itu sudah lebih baik. Dari apa? Dari sedekah kuda, dari ibadah sunnah selama 1000 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Waqala, dan berkata atau bersabda, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, satu orang yang faqih itu lebih mutawarri'un, nuwara tur'anu, apik atau asyadun ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah, mujtahidin jahilin, yaitu ibadahnya tidak dibarengi dengan ilmu, dengan kebodohan. Itu ya. Jadi jelas di sini satu orang yang faqih itu lebih baik dibanding 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi kalal abidi, perumpamaan keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri di malam bulan purnama, ala sairil kawaib, di antara sekian banyak bintang-bintang. Nah, jadi orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu bedanya seperti cahaya bulan purnama. Kalau orang alim cahaya sempurna, kalau orang ahli ibadah cuma seperti bintang. Man yataqala, qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yataqala liyata'ammal ilma ghufira lahu qabla an yahtua. Barang siapa yang terima pindah karena untuk menuntut ilmu, mengaji ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya orang tersebut sebelum orang itu melangkah. Belum melangkah sudah diampuni, apalagi kalau dia melangkah, tambah-tambah ampunan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, akrimul ulama, akrimul ulama,
Muliakanlah alim ulama, muliakanlah guru. Fa innahum indallah, karena sungguhnya guru itu di sisi Allah. Urama'u makromun, itu mulia kabeh, nun dimuliakan. Dari guru ulama di hadapan Allah itu mulia ya, dimuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malaka yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Masya Allah, siapa yang melihat guru, melihat seorang alim dengan pandangan yang menyenangkan, dari pandangan sekali pandang saja, maka tercipta malaikat yang selalu memintakan ampun sampai hari kiamat. Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akramal alima fa akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama wahu jannah. Kata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memuliakan orang alim, bukan menjatuhkan, apalagi menjubruskan. Nah, orang alim, man akramal alima faqad akramani, sungguh telah memuliakan Rasulullah katanya. Wa man akramani, barang siapa memuliakan Rasulullah, faqad akramallah, maka Allah akan memuliakannya. Wa man akramallah, barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, memuliakan Allah, fama wahu jahannam, fama wahu jannah, maka tempatnya di surga. Masya Allah, Masya Allah. Di zaman sekarang ini banyak orang menghinakan guru, menghinakan ulama, tidak nurut sama guru, tidak nurut sama ulama, dipanggil berjuang malas, dipanggil dahar hayu. Nah, ini. Itulah kenyataan di zaman sekarang, saudaraku. Disuruh ngaji malas, disuruh dahar ayo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya seorang yang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, barang siapa yang belajar ilmu, baban min ilmin, dari sebuah ilmu, ya'malu bihi, dia mengamalkan, aw la ya'malu, atau tidak mengamalkan, kana afdalu min ayyusalliyal alfa ra'atin, maka dia seperti lebih utama daripada sholat, ini namanya sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat tatawuan, sholat sunnah. Nah, ini. Jadi hari ini bagi pemirsa yang mendengarkan, mudah-mudahan mendapat pahala ini, yaitu mendapatkan pahala afdol daripada sholat 1000 rakaat ya, menuntut ilmu ini ya. Masya Allah. Para pemirsa semuanya, mau nggak mendapatkan pahala yang lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat? Kalau mau ya dengarin, tuntutlah ilmu dengan benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jadal ilma wa lam jadadudan, man jada aliman, man jaro aliman, barang siapa yang berziarah kepada guru, kepada ulama, kepada orang alim, faqannama zaroni, maka seperti dia berziarah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man sofaha aliman, siapa yang bersalaman dengan orang alim, faka'annama sohafani, sepertinya dia bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'ya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, itulah 10 hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama. Mari kita simpulkan. Yang pertama,
bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Hanya orang-orang yang mulia yang bisa mendapatkan ilmu. Orang-orang yang tidak mulia malas menuntut ilmu. Nah, itu. Yang dicari harta terus sampai mati, yang dicari harta bukan ilmu. Kenapa? Karena dia berpikirnya hanyalah harta, 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 harta. Ilmu. Datangilah ulama. Di sini banyak pesantren, banyak kiai. Datangi kiai mereka. Belajarlah ilmu. Jangan belajar mencari duit terus. Akan membahayakan dunia dan akhirat. Man qala kulla yawmin la ilaha illallah. Wallahu a'lam bimuradih. Yang pertama kata Ibnu Mas'ud, orang yang duduk bersama di majlis taklim, mau nulis maupun tidak, itu pahalanya besar sekali. Seperti pahala orang yang mensedekahkan 1000 onta, Masya Allah. 1000 kuda untuk perang, Masya Allah. Dan dia seperti ibadah seperti 1000 tahun sholat sunnah. Itu kalau sebentar doang itu duduk dengan Pak Ustadz, dengerin ilmu, dengerin pelajaran. Nah ini seperti dia bersedekah 1000 kuda untuk perang. Masya Allah. Yang kedua tentang keutamaan orang ilmu adalah satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 orang yang bodoh ahli ibadah. Yang ketiga, barang siapa yang menuntut ilmu, dia pergi melangkahkan kakinya, maka sebelum melangkah sudah diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Dan yang keempat, bahwa menuntut ilmu artinya kita harus memuliakan para ulama. Kalau kita memuliakan para ulama, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Akan diampuni dosa-dosanya, akan dimintakan ampun oleh para malaikat tentang dosa-dosa kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bab ilmu, bab ulama yang sangat penting bagi kita ketahui. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan tentang bab yang lainnya, yaitu bab Usani fi fadilatin la ilaha illallah. Bab kedua akan menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gila. Satu. Ngapain? Ya, minum dulu minum. Barang siapa yang ngasih minum, maka tidak akan kehausan. Baik, kita harus bersedekah ya. Insya Allah, satu teguk sedekah kita di dunia yang ikhlas, itu jauh lebih baik dibanding berteguk-teguk tapi tidak ikhlas. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu dan senantiasa ikhlas dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita dengan sama-sama
membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad.